sehingga diharapkan dapat membentuk suatu kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Siang itu di desa Raja Kembang ada pemilihan ketua kades. Kebetulan Pak Andi yang menjadi ketua kades baru. Warga banyak yang memilihnya karena ia dianggap orang yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih rakyat, berkat kalian saya bisa duduk di kursi desa ini. Jangan jadi kepada kalian semua. Benarkah Bapak akan melanjutkan hidup semua? Ya betul. Wah, memang kami tidak salah memilih Bapak sebagai Pak Kades. Sudahlah kalau begitu saya masih banyak urusan di luar sana. Silakan. Semua yang ada pada diri Pak Andi dan beberapa kampung, sosoknya membuat mereka yakin itu adalah kepala desa pilihan mereka. Semua yang ada, semua janji-janji yang Pak Andi ucapkan pun sudah melekat dalam hati. Sore itu, seperti biasa, sebelum pulang ke rumah masing-masing, kru redaksi RTV selalu meminta anak buahnya untuk melakukan rapat dahulu. Kali ini aku ingin kembali ke desa di daerah lihat amati dan sampaikan cerita yang sebenarnya dan sedikit-sedikitnya mengenai apa yang ada. Aku ada caranya. Bagaimana kalau kita hidup di desa Kembang, kita ada pemilihan kepala desa baru. Baiklah, aku sudah diundang untuk kalian. Itu ide yang bagus. Dan besok kalian terlibat di sana. Siap. Lihatlah dan bukalah mata. Banyak itu ya Allah, kita warga miskin. Di sebuah gubuk sederhana tepatnya di ujung desa Kembang, hiduplah sepasang ibu dan anak dalam balutan kemiskinan. Untuk makan saja susah, apalagi memperbaiki untuk mempermudah kebaikan hidupnya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sesuatu. Aku lapar. Apa ada makanan yang bisa kita makan? Saya hari ini belum mendapatkan uang dan bisa memberikan kepada ibu. Jadi aku juga lapar. Di antara itu, ibu akan berusaha dari pinjaman agar kamu bisa makan. Melihat hal tersebut hanya menyisakan luka yang menyakiti. Anaknya lapar, sedangkan ia tak punya sekian pun uang. Akhirnya, ia berinisiatif untuk meminta pinjaman uang. Baik, ini dalam BNN apa kita menjelaskan Saja bos, lebih baik kalau itu dibelikan makanan enak di restoran. Setelah menjabat sebagai seorang ketua kades, mulai tampaklah sifat asli Pak Andi. Ia mulai lupa akan janji-janji yang dia lontarkan dahulu pada warga. Ia mulai senang berfoya-foya dengan menggunakan uang rakyatnya. Ia pun menjadi sosok pemimpin yang acuh dan tak peduli lagi. kursinya mana? Si Andi lah ngomong. Bawah. Plastik lagi. Siapa yang datang ke sini? Siap bos. Permisi, apa Pak Kadesnya ada? Ada. Bos, ini ada yang ingin bertemu. Cepat, mau masuk. Mau apa kau datang ke sini? Jika tidak ada keperluan, silakan pergi sana.
Berani-beraninya kau meminjamkan uang padaku. Silakan spesial pun kasihkan kepada kamu. Tapi Pak, saya mohon anak saya kelaparan. Sudah, saya berjalan. Tolong, usir dia. Siap, Bos. Udah di sana. Sosial aja. Dalam perjalanan pulang, ia melihat dua orang warga sedang ngobrol. Dia pun berusaha berbaur dengan mereka dan menyembunyikan apa yang terjadi. Sebelumnya, saya melihat ibu sedang membicarakan masalah dana BLT. Saya dengar dari warga lain, dana BLT sudah cair dan mereka juga sudah mendapatkan. Benarkah? Aku tidak tahu. Belum ada pengumuman apapun dari Pak Kades. Apa jangan-jangan memang sengaja dirahasiakan Pak Kades kepada kita ya, Pak? Jangan berlebih seperti itu. Kita kan baik belum jauh. Tapi bisa jadi seperti itu. Seseorang bisa saja berubah jika keinginannya belum sudah tercapai. Benar kan? Akhirnya tiba juga kru dari ATV di desa Rancakembang. Setibanya di sana, mereka melihat tiga orang warga sedang asik mengobrol. Janani. Permisi Bu, maaf lampunya sebentar. Lampunya sebentar untuk wawancarai. Oh bisa. Silakan. Baik, wawancarai. Akhirnya warga bersedia diwawancarai oleh kru ATV. Dari sanalah kasus mengenai keterlambatan datangnya dana BLT untuk warga muncul ke permukaan. Tolong Janani sebentar. Iya. Baik ya Bu. Ya. Bagaimana pemilihan di desa Rancakembang ini kepala desanya sudah benar dan bertanggung jawab? Mungkin untuk benar atau tidak bertanggung jawab sekarang baru kita rasakan karena kepala desanya lebih poya-poya sendiri, dari sendiri. Maaf saya tadi dengar bahwa Ibu membicarakan tentang dana BLT itu kenapa sampai saat ini kita belum bisa menerima dana BLT tersebut, entah keselamatan dari pemerintah ataupun oleh bagaimana itu jadi saksi. Kami wawancarai Kades yang baru. Karena berita yang didapat masih kurang, kru dari ATV memiliki inisiatif untuk mewawancarai Pak Kades. Akhirnya berjalan mereka ke rumah Pak Kades dengan disertai tiga orang warga sebagai saksinya. Terlihat Pak Andi sedang duduk bersama pengawalnya selesai belanja dengan uang rakyat. Masuk. Itu dia Pak Andi, sombong sekali dia membebas-bebaskan uang itu. Harusnya dia tahu masih banyak warga yang miskin dan sengsara. Dia lupa kan janji kita, janji kepada kita dulu. Oh itu Kades baru yang di Rancakembang itu. Kelihatannya sih bukan Kades yang baru, kepemimpinan itu nggak ada sama sekali sama dirinya. Sudah jangan banyak berdebat. Baik, kita masuk. Ayo kita tanyakan dana BLT kepada Pak Kades. Singgir, Sophie, Dayana. Mereka pun akhirnya masuk ke rumah Pak Andi. Kedatangan mereka disambut sinis oleh Pak Andi, tapi walaupun begitu mereka masih bersedia untuk diwawancarai oleh kru dari ATV. Terjadi percekcokan yang sengit antara Pak Andi dan kru ATV ketika mewawancarai masalah keterlambatan dana BLT kepada warga. Iya nggak dana BLT. Saya
Shen. Di sini kami akan membahas sedikit Chan, tentang Chan. kades korupsi. Sadin duduk. Dan menggunakan dana BLT warga maupun akhirnya kades A telah dicopot dari masa jabatan dan dimasukkan ke tempat pondok bambu. Warga pun akhirnya mendapat dana BLT tersebut. Sekian dari reportase ANTV, saya Yuna Lucia dan saya Nanda Yulina. Terima kasih. Ya baiklah, itulah drama singkat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kuat.